Hai Sobat Milenial dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Denis Maimawan, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan tahun 2022. Saat ini, saya bertugas di kantor unit penyelenggara Bandar Udara kelas 2 Sultan Babullah Ternate. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tokoh-tokoh inspiratif yang menginterpretasikan 7 core value ASN, atau yang lebih sering kita kenal dengan berakhlak. Berakhlak sebenarnya merupakan akronim dari nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk lebih jelasnya, mari kita ketahui penjelasan nilai-nilai tersebut melalui video ini. Tokoh inspiratif yang pertama yaitu Tri Risma Harini, atau yang akrab disapa Bu Risma. Lahir pada tanggal 20 November 1961, beliau sekarang menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak 23 Desember 2020. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 28 September 2010 hingga 28 September 2015 dan 17 Februari 2016 hingga 23 Desember 2020. Bu Risma merupakan sosok yang terkenal tegas dan sangat peduli dengan masyarakat. Beliau selalu mengedepankan prinsip untuk melayani masyarakat melalui mendengar keluhan masyarakat secara langsung, untuk nantinya dicari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Beliau tidak segan untuk turun langsung ke daerah kumuh yang banyak terdapat masyarakat yang kurang mampu, untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi mereka dan mendengar secara langsung apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Hal tersebut sesuai dengan nilai yang harus dimiliki oleh ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Seorang ASN harus bisa meniru sikap dari Bu Risma yang selalu mengutamakan untuk bisa membantu dan melayani masyarakat sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Tokoh inspiratif yang kedua yaitu Kompol Purnawirawan Novel Baswedan. Beliau lahir pada tanggal 22 Juni 1977, seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Novel Baswedan bergabung di Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai penyidik dari kepolisian sejak Januari 2007 dan menjadi penyidik tetap KPK sejak 2014. Novel Baswedan berpartisipasi dalam penyelidikan berbagai kasus besar yang ditangani oleh KPK. Novel turut serta dalam menyelidiki kasus suap yang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin pada tahun 2011, kemudian kasus korupsi Wisma Atlet terkait SEA Games 2011 yang menyeret anggota DPR Angelina Sondak, sehingga berdasarkan rekam jejak kasus yang telah diungkap oleh beliau, dapat disimpulkan bahwa beliau merupakan orang yang sangat bertanggung jawab atas amanah tugas yang diberikan kepadanya. Dan yang paling terpenting, beliau melaksanakan tugas itu dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Hal itu sesuai dengan salah satu nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN, yaitu akuntabel. Tokoh inspiratif selanjutnya yaitu Baharudin Yusuf Habibie, atau yang kita kenal dengan Bapak B.J. Habibie. Merupakan salah satu mantan presiden ketiga di Indonesia yang memiliki predikat sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan oleh kompetensinya dalam dunia penerbangan. Berawal dari studi beliau pada saat di Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954, kemudian memutuskan untuk melanjutkan studi teknik penerbangan di Jerman, hingga mendapat gelar Doktor Engineer pada tahun 1965.
dengan predikat summa cum laude. Selain itu, terdapat beberapa contoh kontribusinya terhadap penerbangan di Indonesia, seperti merancang dan memproduksi pesawat terbang pertama di Indonesia, di mana pada saat itu beliau memilih untuk meninggalkan karirnya di sebuah perusahaan penerbangan terkemuka di Jerman, dengan tujuan lain untuk memajukan penerbangan Indonesia dengan membuat pesawat terbang pertama di Indonesia, yaitu CN235 dan N250. Mengembangkan teori crash progression, dan dari teori ini setidaknya dunia penerbangan dapat melakukan penurunan angka kecelakaan. Serta pesawat rancangan B.J. Habibie dibeli oleh beberapa negara. Tentunya, hal ini memajukan perekonomian negara dan juga industri pesawat terbang yang ada di Indonesia pada saat itu, yaitu PT Dirgantara Indonesia. Semua yang telah diraih dan dicapai oleh beliau merupakan suatu kerja keras untuk menekuni suatu bidang agar bisa menjadi kompeten di bidang tersebut. Tokoh inspiratif selanjutnya yaitu Raffi Ahmad. Beliau merupakan seorang aktor dan presenter yang sudah malang melintang di industri pertelevisian di Indonesia. Bahkan sekarang beliau sudah memiliki badan usaha sendiri bersama istrinya yang dinamakan Rans Entertainment. Rans Entertainment merupakan kanal YouTube dan rumah produksi milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Raffi Ahmad mengatakan bahwa perusahaan Rans Entertainment sudah mencapai keuntungan dan berencana melakukan penawaran umum perdana. Raffi mengklaim bahwa Rans Entertainment sudah tidak hanya mengandalkan saluran YouTube, melainkan telah memiliki lini bisnis lain seperti pengelolaan lapangan olahraga di Pantai Indah Kapuk. Kesuksesan tersebut tentunya tidak didapatkan dari usaha Raffi Ahmad dan istrinya saja, tetapi juga berkat andil kegigihan dan kerja keras para karyawannya. Raffi Ahmad terkenal akan kedermawanannya dan merupakan sosok yang dekat dengan karyawan. Raffi selalu berusaha menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan kerja Rans Entertainment. Oleh karena itu, para karyawannya bisa mengeluarkan potensi maksimalnya dan semangat kerja yang positif. Hal tersebut sesuai dengan salah satu nilai dasar harmonis yang harus dimiliki oleh ASN, yaitu saling menghormati, menghargai, dan membantu dengan rekan kerja dan masyarakat sekitar. Tokoh inspiratif yang ketiga yaitu Artijo Alkostar. Beliau merupakan hakim agung yang terkenal dengan integritas dan loyalitasnya yang sangat tinggi, di mana beliau sangat menolak adanya suap dan memiliki prinsip zero tolerance. Beliau telah menyelesaikan sebanyak 19.708 perkara di Mahkamah Agung dan beberapa kasus besar seperti proyek Pusat Olahraga Hambalang, suap impor daging, dan suap Ketua Mahkamah Konstitusi. Selain menolak suap, beliau juga tidak tanggung-tanggung dalam mempertahankan integritas dan loyalitas beliau sebagai hakim agung, di mana banyak kasus yang mengajukan banding justru diperberat vonis hukumannya, seperti vonis 4 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara pada politikus Angelina Sondakh. Bahkan dalam beberapa kasus yang terpidananya mengajukan banding, akan lebih memilih membatalkannya apabila yang menangani kasusnya Hakim Agung Artijo. Dari hal tersebut, sikap dan perilaku Artijo Alkostar sangat patut dicontoh dan melambangkan sikap loyal yang sesungguhnya. Tokoh inspiratif yang keenam yaitu Nadiem Anwar Makarim. Beliau adalah seorang politisi dan pengusaha berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand.
Pada saat sebelum beliau mendirikan Gojek, beliau lebih sering memilih menggunakan ojek saat pulang atau pergi ke kantor ketimbang menggunakan mobil pribadi karena merasa lebih aman. Tingkat kecelakaan pada pengguna ojek sangat kecil. Bahkan ia hampir 5 kali sehari naik ojek. Selama menggunakan jasa ojek, ia tidak pernah mengalami kecelakaan. Lantaran sering menggunakan jasa ojek, Nadim pun sering ngobrol dengan para tukang ojek langganannya. Dari hasil obrolan dan pengamatannya, ia mengetahui bahwa sebagian besar waktu tukang ojek banyak dihabiskan untuk mangkal dan menunggu penumpang. Dari hasil riset itulah, ia mendapatkan ide membuat inovasi bagaimana orang bisa dengan mudah memesan ojek melalui ponsel tanpa harus repot ke pangkalan ojek. Jadi orang yang jauh dengan pangkalan ojek pun dapat menikmatinya. Tukang ojek sendiri tidak harus mangkal. Bagi penumpang, menggunakan ojek juga lebih aman karena jelas dan terdaftar. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan selanjutnya membuat inovasi untuk memenuhi kebutuhan akan jasa transportasi yang mudah dan aman. Tokoh inspiratif yang terakhir yaitu Sri Mulyani Indrawati. Beliau adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah diakui terbaik di Asia. Sri Mulyani pernah terpilih menjadi Eksekutif Direktur Dana Moneter Internasional atau IMF yang mewakili 12 negara di Asia Tenggara. Beliau juga dijuluki sebagai spesialis peneliti ekonomi moneter dan perbankan serta ekonomi tenaga kerja. Kontribusi beliau terhadap perekonomian di Indonesia juga sangat baik, di mana selama menjadi Menteri Keuangan, beliau dapat menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman, dan mengelola utang serta memberi kepercayaan kepada investor. Selain itu, Sri Mulyani juga berencana untuk mengundang investor asing untuk dapat mengoptimalisasikan proyek aset infrastruktur yang ada. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara, sehingga diperlukan skema pembiayaan lainnya seperti investasi. Pembentukan Indonesia Investment Authority bertujuan untuk menjembatani para investor asing untuk investasi ke proyek infrastruktur existing, sehingga dapat memperoleh investasi ekuitas yang bersifat jangka panjang. Itulah salah satu pengaplikasian nilai kolaboratif yang diterapkan oleh Ibu Sri Mulyani dengan investor asing, di mana kolaboratif juga merupakan salah satu nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN.